Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Nurdianti dengan NIM 22040927. Di sini saya akan mencoba menyederhanakan pembahasan yang ada di dalam video ini. Jadi kita coba akan memahami dan menyederhanakan apa yang dibahas dalam video tersebut. Nah, jadi dalam video tersebut adalah kesiapan sekolah anak itu melibatkan kemampuan sosial, emosional, serta kognitif yang penting untuk kesuksesan mereka gitu ya. Nah, di penelitian ini menunjukkan banyak anak yang menghadapi tantangan dalam pembelajaran gitu ya. Jadi ada beberapa anak yang memang kesulitan dalam belajar. Nah, di penelitian menunjukkan banyak anak menghadapi tantangan dalam keterampilan. Namun, bermain bebas itu baik ya, di dalam ataupun di luar ruangan. Dan bermain bebas ini dapat meningkatkan kemampuan dengan membantu membangun koneksi otak yang berharga bagi anak ya. Namun bermain juga memungkinkan anak untuk mengeksplorasi, belajar, dan memahami konsep melalui interaksi yang menyenangkan. Lalu, bermain juga bukan hanya aktivitas hiburan saja, tapi juga bagian integral dari proses belajar anak. Melalui bermain, anak-anak mengembangkan kemampuan matematika. Ya, biasanya anak itu suka susah ya kalau mengembangkan matematika. Jangankan anak, kita orang dewasa pun kadang kesulitan untuk memahami pelajaran matematika, apalagi anak. Nah, ketika anak mengembangkan kemampuan matematika, mengembangkan konsep dasar itu, dan mengasah keterampilan motorik serta sensorik itu, proses ini kan harus mendukung pembelajaran yang bermakna dan memperkuat koneksi otak anak. Itu harus dengan bagaimana caranya kita mempunyai strategi untuk anak tuh harus memahami matematika ataupun pembelajaran yang lain dengan sangat mudah gitu ya. Nah, biasanya dengan cara bermain bebas dengan anak itu adalah salah satu strategi untuk membantu anak berkembang dalam sisi yang lain gitu ya. Dan ini pun bermain bebas juga sudah diteliti dengan banyak penelitian gitu ya. Jadi bermain bebas itu bisa meningkatkan perkembangan kemampuan anak yang bagus gitu ya, yang cukup bagus. Nah, di penelitian otak ini menunjukkan bahwa emosi positif mendukung pembelajaran yang efektif. Jadi di penelitian otak ini tuh menunjukkan bahwa emosi positif itu sangat mendukung di pembelajaran yang efektif. Jadi ketika kita ingin memberikan sebuah pemahaman kepada anak, dan memang anak tuh kadang susah untuk memahami sesuatu hal yang memang menurutnya sulit. Dan lewat permainan bebas dan bentuk permainan apapun itu, kita gabungkan dengan pembelajaran, itu memudahkan anak untuk berkembang. Jadi menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan melalui permainan sensorik itu membantu anak tumbuh menjadi individu yang percaya diri, kreatif, dan kadang mampu berkomunikasi dengan baik gitu ya. Jadi dalam video ini tuh udah ditunjukkan bagaimana caranya kita bermain dengan anak. Melalui permainan ini kita bisa belajar, dan dengan ini tuh melalui penelitian ya, main itu kan adalah bentuk belajar yang ideal ya, dan suasana yang menyenangkan buat anak gitu ya. Ini pun juga memperkuat kemampuan belajar, dan suasana yang menyenangkan bagi anak itu ya adalah belajar melalui bermain gitu ya. Jadi kalau anak taunya hanya belajar, mungkin itu adalah hal yang menakutkan bagi anak. Tapi kalau kita menggunakan kata belajar dengan bermain, itu akan membuat anak ada rasa ketertarikan untuk belajar dan mudah dipahami untuk anak. Jadi
ketika kita menggunakan permainan dalam pembelajaran itu adalah strategi yang memang bagus gitu ya. Di video ini menunjukkan bahwa kegiatan bermain itu adalah bisa memperkuat kemampuan belajar dengan jangka yang sangat panjang. Mungkin itu aja yang bisa saya sederhanakan dalam video tersebut. Mungkin kurang lebihnya bisa kalian cari tahu sendiri ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.